Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mengeksekusi ya pohon sancang ini. Sancang ini mame ya, mame, dan kondisinya sudah gondrong, kelihatan subur ya. Subur. Ini udah waktunya ya. Udah waktunya ya. Coba disut Pak Agung. Batangnya kan udah cukup besar nih untuk ukuran mame. Tangan-tangannya juga udah proporsional, udah balance. Tinggal kita potong bagian yang kuatnya supaya nanti ada yang masih kecil kebagian gitu pertumbuhannya, jadi gantian nantinya. Ini kan bagian belakangnya, di bagian belakang, di sini samping, dan nanti setelah udah dipotong, nah ini depannya ini. Depannya ini ya. Iya, depannya ini. Coba kita potong bagian yang ke atasnya dulu terutama. Oh iya, silakan. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini sedang proses pemotongan ranting ya, yang tidak diperlukan. Yang kuatnya dulu. Ini kita motong panjang dulu, nanti ada dipendekin supaya jangan terlalu gondrong gitu. Ini bagian atas dan melakukan seleksi pemotongan, terutama pemotongan yang paling sehat ya, paling subur. Kita stop dulu. Oh, itu yang subur, yang paling subur di stop dulu ya. Stop dulu. Karena nanti kan bagian-bagian yang masih kecil itu akan kalah. Terhambat betul. Bahkan ada mungkin bisa mengakibatkan mati ranting. Terutama bagian yang di dalam. Ya. Nah, jadi rekan-rekan ini juga ilmu pengetahuan juga ya. Jadi pengelosan itu bagus ya, tapi juga ketika tidak terkontrol dengan baik itu justru akan meniadakan potensi yang ranting-ranting yang harusnya terpakai gitu ya. Iya, betul. Sangat penting, dan emang semua itu ada waktunya, timing terutama. Timing kapan nih ini pohon udah waktunya mau dipotong apa enggak, nah itu harus tahu gitu. Nah, itu rekan-rekan sekalian, ini juga pengetahuan juga. Jadi pebonsai itu harus tahu ya, harus paham juga kapan timing untuk pemotongan ya. Ilmu psikologi ya ke pohon tuh. Diajar diajak ngobrol gitu. Iya, komunikasi ya. Komunikasi dengan pohon. Nah, ini berdasarkan dari pertumbuhan pohon, ini sudah waktunya untuk dikontrol mana yang dipotong dan mana yang mungkin nanti dipertahankan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian dari proses untuk membentuk pohon supaya menjadi pohon yang berkualitas, indah ya, maksimal, nanti sempurna ke depannya gitu. Kebetulan ini secara materi untuk ukuran mame nggak gampang bikin materi seperti ini ya. Ini bisa lama juga mungkin ya yang membuat materi seperti ini. Lama. Ini kan yang dilakukan tadinya pakai teknik los potong juga. Dengan adanya pengolosan begini, dia malah menambah dari tadinya akar kecil jadinya membesar gitu. Terus dari badannya juga bisa ada kayak ngeblinding gitu. Ada tarikan-tarikan, itu lebih bagus nanti hasilnya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini suatu pohon sancang ya, dengan ukuran mame di bawah small ya. Dan untuk mendapatkan materi yang seperti ini termasuk jarang juga ya, jarang dengan mame sebesar ini.
Karena kalau kita praktek semakin kecil pohon semakin sulit gitu Makin sulit ya ya. pengerjaannya. Iya, kan ada lagi yang di bawahnya Mame itu Pak Ya Agung. ya. Sito ya. Sito Hmm. itu Iya. benar-benar makin sulit ya. Harus detail ya ya. Harus detail gitu. Hmm. Makanya itu bisa apa ya dilihat dari jenis pohon juga gitu. Iya iya Kalau betul. sancang kan dari normalnya segede gini bahkan bisa lebih besar, dia drastis daunnya bisa lebih mengecil gitu Iya iya. kalau sancang. Nah, itu rekan-rekan dan ini juga sebenarnya medianya adalah akadama, pumis dan pasir malang ya. Jadi Iya, kebetulan yang di atasnya itu hanya ini aja, iya, hanya penutup ya, penutup saja penutup. pasir malang Ini ya. bisa dilihat ini Mm. Pak Agung Nah, bisa kebetulan dilihat tuh ada. tuh pada bawahnya ini eh, mix antara apa namanya pumis dan akadama ya, Ya, akadama. bisa Dan dilihat perkembangannya perkembangannya ini bukti ya, bukti ya. nyata. Jadi biar apa namanya ada buktinya dari rekomendasi media pasir apa namanya pumis dan Akadama. akadama. Betul. Luar biasa. Ini sih kelihatan dari daun juga sampai ngelosnya besar-besar gini ya ya. Iya, itu tandanya pohonnya subur. Hmm. Kalau daunnya besar, terus ranting-rantingnya Hmm. besar gitu ya, enggak kurus, itu Ya, menandakan pohon sehat dan subur. iya iya. Oh, luar biasa. Oke. Paling penting di media kita sebelum apa ya membentuk itu bagaimana cara menanam yang baik dan benar gitu. Itu kan termasuk menyangkut di medianya dulu gitu yang Iya paling iya. terpenting. Iya. Hanya itu. Pemahaman itunya termasuk botaninya ya, Botani ya. penyuburan. Paling Hmm. penting itu buat Hmm. botani. Ya. Karena kalau tidak subur pohon nggak bisa diapa-apain ya Nggak ya. bisa diapa-apain. Hmm. Bagaimana kita mau ngebentuk Hmm. kalau pohon nggak sehat, nggak subur gitu. Makanya kan di situ kita membentuk ngikuti pertumbuhan pohon itu sendiri gitu. Iya. Nanti maunya pohon seperti apa kelihatan kalau pohon sehat dan subur. Ya, itu rekan-rekan sekalian, ini kita sharing, berbagi informasi, pengetahuan dan kebetulan dari ahlinya yang sudah eh, kenyang pengalaman ya, yang sudah malang melintang dalam perbonsaian sebagai baik sebagai trainer ataupun sebagai apa namanya pembimbing ya dalam banyak hal mengenai bonsai. Dan kebetulan alhamdulillah beliau ini tinggal di Tasikmalaya saat ini ya, jadi tidak terlalu sulit bagi warga Tasikmalaya sebenarnya untuk Kita sharing berbagi informasi, aja gitu. iya, Kita berbagi aja. sama-sama berbagi belajar. Hmm. Ini adalah bonsai sancang, mame sancang yang sedang digarap oleh AA, dirapikan juga. Cuman tidak asal merapikan, jadi sesuai tadi dengan program los potong itu Iya, ya. Nah, makanya kan di gitu. sini kita nggak langsung potong ngepas ya. Hmm. Tetap kita ada tahapan juga gitu Pak Agung. Betul betul. Nah, di sini kan ada beberapa bagian kita tetap harus pakai tahapan pemunduran gitu. Tapi nanti gitu. Ini hanya bentuknya kita penyotopan dulu ya. Betul. Bagian tunas-tunas yang paling kuat. Nah itu. Oke, kita nanti akan lihat lagi setelah selesai pemotongan, termasuk juga penjelasan dari AA ya, mengenai Siap. ini. Nah ini rekan-rekan sekalian, progres dari pemotongan bonsai sancang mame ini. Lo ini gimana lo? Sedang proses bagaimana ini? Ini sedang proses pemilihan ranting dan yang mau di-los sama yang udah cukup. Mungkin yang udah cukup di stop dulu. Oke. Nah, ini calon trainer hebat juga ya, ini putra dari AA ya. Jadi seperti itu ya lo ya. Iya. Ini gimana tahap seperti ini apakah
apa namanya, nanti ada yang di-los juga ya Ayah? Iya, ini kita sortir kan tadi ada beberapa ranting bagian di dalam tuh di dalam yang emang tadinya nggak kejemur, terus dia keelos sama yang lebih kuat terjadi akhirnya di sini ada yang mati ranting lah. Nah, itu udah sifat alaminya pohon, Iya, iya. nggak apa-apa. Ini kan kalau di bonsai itu dengan adanya perubahan bentuk di situ bentuk yang tadinya ada terus diganti sama yang baru. Iya. Nah, ini pohon masih membentuk karakter terus Masih gitu Pak. membentuk karakter ya Ayah? Karakter di sini kan makanya nggak dipotong semua Pak. Iya, iya. Nah, ada beberapa bagian yang kita los gitu. Terus di sini kan kita motong supaya lebih aman. Jadi pakai tahapannya pakai daun yang paling terakhir. Daun yang paling terakhir ya. Iya, Oh, nanti iya. kan ada tahapan lagi Pak. Di Iya, sini iya. kan belum ada titik tunas ya. Nah, di sini ada tunas yang paling terakhir. Nah, disisain dulu. Oh, Seperti iya, ini kan, pengennya motong di sini di dalam, Pak. iya, iya. Tapi secara bertahap kita potong bagian daun yang paling akhir dulu. Bagian daun yang paling akhir Iya, ya. paling Oh, akhir. iya, iya. Nah, itu Betul. ilmu lagi itu ya. Luar Betul. biasa. Ini kan dengan tadi seperti tadi kan udah sangat kuat ya pertumbuhannya. Dengan dipotong begini, dia lihat perkembangan berikutnya, Pak. Oke, wah luar biasa. Nah, itu jadi teknik-teknik yang dilakukan dalam pos potong ya. Jadi kalau langsung praktek seperti ini kita bisa melihat secara langsung Iya. mana yang dipotong dan sebelah mana memotongnya gitu. Iya, Itu yang paling betul. detail lagi ya. Betul, makanya kan kadang orang nggak sabar pingin langsung bagus sekarang sehingga Betul. nggak di kemudian hari nggak lihat kondisi pohon sekarang bagus dibentuk dipotong. Toh nantinya nggak tahu perkembangan pohon bisa-bisa kan kalau nggak disisain daun begini takutnya di situ tuh ada lebih mundur ya maksudnya mundur itu dia malah mati gitu ya. Nah, ya udah mendingan seperti ini dulu tahapannya Iya. Pak gitu. Malah mati atau kemungkinan sayang ya pertumbuhan yang kemarin sia-sia gitu ya. Sia-sia nah, dengan adanya dengan dipotong segini dulu tuh nanti akan kelihatan pertumbuhan berikutnya. Kita olah lagi nanti nih Pak. Iya. Nah, itu jadi apa namanya memotongnya pun itu sebelah mana ya seperti apa itu tadi sudah dipraktekkan ya, dipraktekkan dan ini juga melihat dari pertumbuhan dan mungkin kita juga akan update nanti perkembangan atau pertumbuhan kedepannya gitu ya. Tetap kita program terus ya betul. pertumbuhan perkembangan pohon ini. Iya. Luar biasa. Step by step. Sedikit demi sedikit ya. Iya. Nah, itu yang bawah itu masih di-los itu kenapa itu penjelasannya? Ini kan bagian masih kecil nih Pak. Ya kita potong kan bagian yang udah jadi kayu begini. Oh iya. Karena kalau ini dipotong terus ini juga serta dipotong juga kasihan. Iya. Nah, yang paling penting ini yang paling kuatnya dulu Pak. Dipotong ini berikutnya nanti Iya. dengan kondisi waktu nanti kita lihat perkembangan ya. Yang paling penting udah kita motong tuh udah jadi kayu begini. Nah itu ilmu juga ya. Kalau dia masih kecil terus masih hijau kasihan dia gitu. Masih mungkin belum waktunya gitu. Bisa mengganggu pertumbuhan juga ya. Betul, gitu. Bisa mengganggu. Nah itu jadi rekan-rekan sekalian ada teknik tersendiri ya. Kan ini sering banyak pertanyaan ya. Mana yang harus dipotong, mana yang jangan dulu dipotong gitu. Betul. Nah salah satu pertimbangannya itu seperti itu tadi. Makanya kan tetap ya kita lihat perkembangan, lihat kondisi pohon yang paling terpenting, yang didahulukan, yang dipotong itu benar-benar yang paling kuatnya dulu Pak. Yang paling kuat, nah yang masih kecil-kecil dibiarin dulu. Ya.
Ya, terutama nanti ada mungkin di dalam bagian yang ada kering, nah itu untuk mengurangi pembusukan dipotong aja, Pak. Oh iya. Ya, takutnya kan dia dikhawatirkan merembet ya, merembet pertumbuhannya ke yang masih hidup gitu. Iya, Kalau iya. yang udah kering, tadi dinyatakan udah yatim kering, dipotong aja langsung. Oke. Nah, itu penjelasannya luar biasa ya. Jadi ini juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman Ya, semua yang apa namanya mungkin punya pohon yang sedang di los ya. iya, Bagaimana kapan saatnya untuk betul. dilakukan Iya, kontrol ataupun pemotongan iya. seperti itu. Terus ini terutama ya Pak, kalau dari pemotongan ini udah, terus masalah pengarahan nih, ini ada metode pakai kawat, ada yang main tarik gitu. Oh iya iya iya. Itu kalau mau dikawatin juga asal pakai kawat kecil gitu ya, jangan terlalu apa jangan terlalu erat gitu. Iya. Diarahin aja, jangan sampai ujung gitu. Jangan sampai terlalu ini ya Ketat gitu. ketat gitu ya. Iya. Itu nanti ada teknik-teknik, tapi kalau saya sih lebih ke los potong, paling nanti ditarik aja gitu, nggak di wiring, Ditarik gitu ya, ya ditarik ditarik. aja gitu, arahnya kemana, apa Hmm. kurang naik, kurang turun, kurang geser gitu, nanti pakai ditarik aja supaya Iya. nantinya bekas kawat di pangkal tuh biasanya kalau telat buka dia akan tenggelam ya, Betul betul. jadi mengakibatkan sakit ke pertumbuhan berikutnya, malah nantinya nggak bagus gitu Pak. Dan susah untuk menghilangkannya ya. Iya Betul. susah, terus secara anatomi nantinya malah nggak alami kalau ada bekas kawat, nah itu di situ. Apalagi pohon yang kecil gitu ya. Iya Nah itu betul. rekan-rekan sekalian, jadi Betul. ada dua teknik penting ya yang Hmm. bisa ditempuh dan Iya. ada kelemahan-kelebihan saya kira. Ya betul. Yang penting ini ya, dengan kondisi pohon sehat subur, dengan di pot sebesar ini udah cukup besar juga Pak. Iya. Beda sama di pot kecil, apalagi kan sancang termasuknya jenis akarnya rakus ya Pak. Kalau dia di pot kecil bisa bisa repoting antara 3 bulan sekali gitu. Oh, Kalau ini mah udah cukup besar lah dengan Oh. ukuran segini. Hmm. Untuk sementara pembentukan pemotongan di sini dulu aja. Nanti Iya. yang lain-lainnya tetap kita los, jangan dipotong semua gitu. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, Luar sama-sama. biasa ini pencerahannya ya. Ya.